Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatu Adawiyah, NIM 25403195 dari kelas MPSE kelompok 4, mata kuliah pengantar manajemen. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membacakan ringkasan isi materi dari kelompok 4 yang berjudul Pengambilan Keputusan, Teori, Tahapan, dan Faktor yang Mempengaruhi. Materi ini membahas bagaimana proses pengambilan keputusan berlangsung, teori-teori yang melandasinya, serta faktor yang mempengaruhi kualitas keputusan dalam konteks manajemen. Isi materi 1. Teori pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan inti dari aktivitas manusia dan organisasi. Menurut Terry, pengambilan keputusan adalah proses memilih satu alternatif terbaik dari berbagai pilihan yang tersedia. Dalam teori klasik, keputusan dipandang sebagai proses rasional di mana seseorang mengidentifikasi masalah, menganalisis alternatif, lalu memilih solusi terbaik. Namun kemudian Herbert Simon memperkenalkan konsep bounded rationality, yaitu keterbatasan manusia dalam mengambil keputusan karena keterbatasan informasi, waktu, dan kemampuan berpikir. Akibatnya, keputusan yang diambil seringkali bukan keputusan yang paling optimal, tapi keputusan yang dianggap cukup memuaskan. Selain itu, pengambilan keputusan juga dipengaruhi dari aspek psikologis. Desimita menjelaskan bahwa pengalaman, nilai, dan tahap perkembangan seseorang turut membentuk cara seseorang menentukan keputusan. Dalam organisasi modern, pendekatan partisipasif juga penting. Siagen menegaskan bahwa melibatkan anggota dalam proses pengambilan keputusan akan meningkatkan kualitas hasilnya serta menumbuhkan komitmen dalam pelaksanaannya. 2. Tahapan pengambilan keputusan. Menurut Terry, terdapat 6 tahapan pengambilan keputusan. 1. Identifikasi masalah. Tahap ini sangat penting karena kesalahan mengenali masalah akan menghasilkan keputusan yang salah. 2. Pengumpulan informasi. Informasi yang akurat dibutuhkan agar analisis dapat dilakukan secara objektif. 3. Analisis alternatif. Semua kemungkinan solusi dievaluasi dengan mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, serta resiko. 4. Pemilihan alternatif terbaik. Dalam praktiknya, keputusan tidak hanya didasarkan pada analisis rasional, tapi juga pengalaman dan intuisi. 5. Pelaksanaan keputusan. Keputusan harus dijalankan dengan strategi yang jelas, serta dukungan sumber daya. 6. Evaluasi hasil. Evaluasi dilakukan untuk melihat apakah keputusan efektif dan memberi masukan untuk perbaikan di masa mendatang. Tahapan ini membentuk proses sistematis sehingga keputusan dapat diambil dengan lebih terukur dan terarah. 3. Faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Faktor yang mempengaruhi keputusan dibagi menjadi faktor internal dan eksternal. Pada faktor internal meliputi 1. Pengalaman, yaitu yang membentuk pola pikir individu. 2. Emosi, yang dapat mempercepat atau justru mengganggu proses keputusan. 3. Intuisi, yang sering digunakan dalam situasi mendesak. Sementara itu, faktor eksternal meliputi 1. Lingkungan sosial dan budaya organisasi, yang mempengaruhi cara seseorang menilai masalah. 2. Tekanan waktu, yang membuat keputusan harus diambil lebih cepat, meskipun informasi belum lengkap. 3. Kualitas informasi, karena informasi yang tidak akurat dapat menyesatkan proses analisis. Memahami faktor-faktor ini sangat penting agar seseorang maupun organisasi dapat mengambil keputusan yang lebih baik, efektif, dan minim resiko. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan merupakan proses penting yang membutuhkan pemahaman teori, tahapan yang terstruktur,
dan kesadaran terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi hasil keputusan. Dengan memahami tiga aspek tersebut, individu maupun organisasi dapat meningkatkan kualitas keputusan yang dibuat. Demikian pemaparan dari saya mengenai materi pengambilan keputusan. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.